Duh, bingung. Kayaknya harus tanya sama temen. Dan, dan. Kamu udah ngerjain PR? Hah? PR? Emang ada PR? Bahasa Indonesia? Aku nanti aja bagian nyontek. Tunggu. Apa? Kamu mau ke perpus? Ya. Ya udah, ayo kita dalam. Loh, ada sendi. Sana yuk, yuk. Cindy, kamu ngapain? Kerjaan PR bahasa Indonesia. Terus kenapa kok kebingungan? Aku bingung sama bab lamaran pekerjaan ini. Bukannya udah ada contohnya Iya, tapi ya masih bingung penempatannya. tentang sistematika ya? Ya udah, ayo kita bantu. Yuk. Kamu bingung di bagian mana sih? Bingung semuanya. Yaudah, aku ajarin dari mulai awal ya sistematikanya. Sistematika tuh meliputi beberapa. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pertama tuh yang pasti tempat dan tanggal pembuatan. Jadi setiap orang yang mau buat lamaran tuh harus ada itunya. Terus yang kedua, lampiran sama perialnya. Terus yang ketiga, alamat surat. Itu yang ada jalan itu. Terus yang keempat, salam pembuka. Nah, dengan hormat itu salam pembukanya. Terus kata pengantar tuh kayak berdasarkan informasi. Terus biasanya juga ditandain sama kayak alamat email lah. Bukan alamat email sih, kayak lebih tepatnya alamat kayak kita dapat lowongan pekerjaan tuh dari mana, kayak bisa ditandain dengan HTTPS gitu. Terus selanjutnya tuh ada isi tuh ada beberapa poin. Kayak yang pertama tuh ada nama pengirim, terus juga tempat tanggal lahir. Ini termasuk ke dalam isi. Terus ada alamat, pendidikan, terus hal-hal yang perlu dilampirkan. Terus selanjutnya ada penutup sebagai bahan pertimbangan. Ini termasuk isi. Nah, sedangkan penutup tuh yang ini, demikian surat lamaran saya, kayak gitu, termasuk bagian penutup. Terus yang terakhir, tanda tangan sama nama terang. Jadi setiap orang yang mau ngelamarin pekerjaan tuh harus ada nama terangnya, terus ada tanda tangannya. Itu namanya sistematika dalam lamaran pekerjaan. Terus ada lagi nih beberapa yang perlu diperhatikan setelah sistematika. Coba kamu jelasin. Kalau di dalam kebahasaan surat lamaran pekerjaan itu ada berapa ya? 4. Salah satunya pemilihan diksi yang tepat. Diksi sendiri artinya pilihan kata yang digunakan dalam penulisan surat lamaran kerja. Terus kalau yang kedua tuh kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Di situ tuh harus efektif karena kan kita mau bikin surat lamaran pekerjaan. Jadi itu harus benar-benar efektif sesuai apa yang kamu mau gitu loh. Ya, ini bisa kamu lihat di buku. Ini Kayak banyak kesepakatan isi, terus kayak harus tidak bertele-tele gitu loh. Jadi kayak mau kamu apa, terus dia kamu cantumin, Langsung nggak yang dituju. bertele-tele. Terus yang nomor 3 tuh kepaduan paragraf. Kalau kepaduan paragraf itu harus disusun sesuai tujuan. Jadi harus rinci gitu loh, kayak benar-benar kayak gini. Ini kamu tahu nggak istilah koheren terus kohesi? Nah, itu tuh harus memenuhi itu juga kalau pengen buat lamaran pekerjaan. Jadi harus benar-benar dipelajarin beneran.
Lanjutin. Terus yang keempat itu ada ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Kan ini harus benar-benar juga dipakai di dalam surat lamaran pekerjaan. Contohnya kayak Banyuwangi 30 Juli 2023. Itu tuh habis Banyuwangi itu dikasih tanda koma, lalu dilanjutkan dengan tanggal. Tuh. Nih ada biasanya kayak kesalahan tuh habis Banyuwangi terus ada tanda strip kan, biasanya kan gitu. Nah itu tanda bacanya salah, harusnya koma gitu. Jadi dari yang kita jelaskan, kamu masih nggak paham atau udah paham? Oh iya, ini ada satu lagi, bentar. Sebelum buat tuh juga harus tahu susunannya. Kayak yang aku susunan lamaran pekerjaan. Jadi kayak kan tadi aku udah bilang sistematika kan. Sistematika tuh apa aja yang terdapat di dalam lamaran pekerjaan. Nah, kayak susunannya itu penempatannya tuh harus benar. Kayak ini tempat dan tanggal pembuatan berarti harus ada di pojok kanan atas kayak gitu. Dan kayak harus pembuatan suratnya tuh harus ada jaraknya antara garis tepi dan garis yang tengah. Terus kayak hal dan lampiran itu berada di pojok kiri atas kayak gitu. Ini harus sejajar. Iya, harus sejajar. Dan penggunaan kalimat kapital atau kalimat kecil itu harus diperhatikan juga, soalnya itu bisa dibilang kayak poin penting, bakal dilihat sama kayak HRD kayak gitu. Terus juga kayak pembuatan surat harus menggunakan kalimat tegak bersambung, itu juga diperhatikan. Ini kan belum pakai kalimat bersambung nih, nah nanti harus diganti sama kalimat tegak bersambung kayak gitu. Oh harus semua diperhatikan lah. Nah gimana, masih bingung? Enggak? Alhamdulillah. Udah, aku juga mau ngerjain PR lah ya. Semoga cepat selesai.